Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sore itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memegangi pinggang dan bahunya yang pegal. Seharian kemarin dia sibuk berjualan di pasar, dan hari ini tubuhnya protes. Belum selesai Abu Nawas mengeluh, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari ujung jalan. Jamu, jamu, jamu beras kencur, cabe puyang, hati ini ancur digondol garangan. Jamu, jamu, jamu tuan, jamu temulawak, pakule ayu tapi puena. Abu Nawas menoleh cepat, matanya langsung terpaku pada seorang penjual jamu yang berjalan mendekat. Wah, cantik sekali, putih langsing, senyumnya manis, bodinya lah dalah. Subhanallah, penjual jamu kok kayak kutilang, kulit putih tinggi langsing, gumam Abu Nawas sambil melirik penuh minat. Nona jamu nona, panggil Abu Nawas dengan semangat. Penjual jamu itu tersenyum lalu menghampiri Abu Nawas. Dengan sopan, dia duduk di teras rumah sambil melipat kakinya ke samping. Jamunya masih ada nona cantik? Tanya Abu Nawas, berusaha terdengar ramah tapi dengan nada menggoda. Masih ada tuan, jawabnya dengan lembut. Jangan panggil tuan dek, aku masih muda, panggil saja Mas Abu, kata Abu Nawas sambil merapikan kain sarungnya. Ngomong-ngomong, kamu jual jamu apa aja dek? Banyak Mas Abu, ada beras kencur, cabai puyang, temulawak, pegelinu, dan ada juga jamu kuat cengat Mas. Abu Nawas tersenyum lebar. Wah, aku coba jamu kuat cengat saja dek, siapa tahu bisa tambah ganteng aku. Penjual jamu itu tertawa kecil. Baik Mas Abu, tapi jamunya nggak boleh diminum sembarangan loh Mas. Oh tenang saja dek, aku tahu cara minum jamu, kata Abu Nawas sambil mengedipkan mata. Ngomong-ngomong, siapa namamu dek? Nama saya Fatimah Mas, jawab penjual jamu. Fatimah, nama yang cantik, secantik wajahmu. Cepetan buatkan jamunya ya, sebelum istriku muncul. Kalau dia tahu aku ngobrol lama-lama dengan wanita cantik, dia bisa ngamuk seperti singa kelaparan. Fatimah terkekeh kecil, lalu menuangkan jamu ke dalam botol dan memberikannya kepada Abu Nawas. Kemudian penjual jamu itu segera pulang, sementara Abu Nawas memegang botol jamu untuk diminumnya nanti malam. Saat penjual jamu itu hendak pergi, Abu Nawas menanyakan harga jamunya. Dek, berapa harganya? 1 dinar saja Mas. 1 dinar? Murah sekali dek, kata Abu Nawas. Ini aku bayar 10 dinar. Fatimah terkejut. Wah, Mas Abu baik sekali. Tapi ingat loh dek, itu untuk 10 botol jamu dek. Berarti kamu harus kesini 10 hari berturut-turut. Besok sore kamu bawa lagi ke sini, kata Abu Nawas sambil berlari masuk rumah karena istrinya memanggil. Fatimah hanya bisa bergumam, dasar pelit, kukira dia dermawan, ternyata bayar buat 10 botol jamu. Keesokan paginya, Abu Nawas memulai rutinitasnya seperti biasa, mencuci piring dan pakaian. Setelah selesai dia merasa haus. Pandangannya tertuju pada botol jamu di meja makan yang lupa tadi malam dia minum. Tanpa pikir panjang, dia menuangkan segelas dan langsung meminumnya. Tak berselang lama, tubuhnya mulai terasa panas dingin, keringat bercucuran, dan ada sensasi aneh yang merayap. Saat melihat ke bawah, Abu Nawas terperanjat. Subhanallah, berangku berdiri tegak, belum waktunya bangun, kok sudah bangun? Serunya panik. Hari itu, Abu Nawas harus menghadap baginda di istana. Dia mulai berpikir keras, mencari cara agar kondisi memalukan ini tidak terlihat. Akhirnya, dia memilih mengenakan sarung besar yang panjang hingga menyapu lantai. Sarung ini pasti bisa menutupi semuanya, gumamnya yakin. Sesampainya di istana, raja menatap Abu Nawas dengan heran. Abu Nawas, mengapa kau memakai sarung sebesar itu?
"Ada apa ini?" tanya raja curiga. Abu Nawas berpikir cepat. "Ampun Baginda, tadi saya baru selesai mencuci pakaian istri saya. Karena sarungnya besar, saya sekalian pakai agar tidak mubazir," katanya penuh percaya diri. Namun rasa penasaran raja semakin menjadi. Raja mengelilingi Abu Nawas, mengamati sarung yang dipakai olehnya. Sebentar lagi akan ada pertemuan penting dengan para raja tetangga, dan Abu Nawas sebagai penasihat istana seharusnya berpakaian lebih rapi. "Abu Nawas, lepaskan sarung itu dan kenakan pakaian resmi yang sudah kami sediakan," perintah raja tegas. Abu Nawas berusaha menolak dengan wajah pucat, tapi raja tak memberi pilihan. Jika dia membangkang, hukuman berat menantinya. Dengan terpaksa Abu Nawas melepaskan sarungnya. Saat itu juga raja terbelalak kaget. "Astagfirullahaladzim, Abu Nawas, ada apa dengan barangmu? Masih siang tapi sudah berdiri menjulang seperti ini." Abu Nawas menunduk malu. "Ampun Paduka, tadi pagi saya minum jamu yang ternyata adalah jamu kuat jengat Paduka. Saya tak tahu kalau dampaknya akan seperti ini," jawabnya dengan suara gemetar. Raja tak kuasa menahan tawa. "Hahaha, jadi kau minum jamu Abu Nawas?" "Iya Paduka." Abu Nawas mengira raja akan marah kepada Abu Nawas, tetapi malah sebaliknya. Raja bertanya, "Abu Nawas, di mana kamu beli jamu itu?" Kisah selanjutnya. Suatu pagi di istana Baginda Raja terjadi keramaian yang luar biasa. Seorang suami dan istri datang menghadap raja dengan wajah masam. Mereka bertengkar hebat dan sepakat ingin bercerai. Baginda Raja mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar. Namun semakin lama mendengar, raja semakin pusing. Keduanya sama-sama keras kepala, tidak ada yang mau mengalah. "Kalau aku yang memutuskan perkara ini, pasti akan banyak yang kecewa," gumam Baginda Raja. Lalu muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya solusi tak terduga. "Abu Nawas," seru Baginda Raja, "aku tunjuk kau menjadi hakim perceraian hari ini. Selesaikan perkara pasangan ini dengan bijak." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Baik Baginda, serahkan padaku." Abu Nawas duduk di kursi hakim. Di hadapannya duduklah pasangan itu, si suami dengan tangan terlipat di dada dan si istri dengan wajah cemberut. Keduanya saling menatap tajam seperti dua kucing yang siap berkelahi. Abu Nawas membuka sidang dengan suara tenang. "Baiklah, sebutkan alasan kalian ingin bercerai." Si suami berseru lebih dulu, "Istriku ini pemalas, makan saja dia mau, tapi memasak tidak pernah." Si istri langsung membalas, "Dia lebih pemalas, berangkat kerja telat, pulang cepat, tapi minta dilayani seperti raja." Keduanya mulai saling tuduh, suaranya semakin lantang. Abu Nawas pura-pura menguap, lalu tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan. "Hebat, kalian berdua cocok sekali. Kalian sama-sama pandai menyalahkan," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Mereka berdua terkejut dan diam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Tapi sebelum aku putuskan cerai atau tidak, ada syarat yang harus kalian penuhi dulu. Kalian harus melewati ujian ini," kata Abu Nawas sambil menyerahkan sebatang sapu ke tangan si suami dan sebuah baskom kosong ke tangan si istri. "Suami, sapulah lantai sampai benar-benar bersih. Istri, tangkap debu yang berterbangan ke baskom ini. Jangan sampai ada debu yang jatuh ke lantai." Mereka berdua kebingungan, tapi karena ingin bercerai secepatnya, mereka menurut. Si suami mulai menyapu dengan penuh semangat. Sementara itu, si istri berusaha menangkap debu dengan baskom. Namun, debu itu begitu kecil dan halus. Berkali-kali si istri mencoba menangkapnya, tetapi tetap saja debunya meleset. Setelah beberapa saat, keduanya tampak kelelahan. Si suami berhenti menyapu dan si istri menyerah dengan wajah berkeringat. Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, "Nah, kalian lihat, debu itu seperti kesalahan kecil
yang kita lakukan setiap hari. Tidak peduli sekeras apa kalian mencoba, tidak mungkin menangkap semua kesalahan. Jadi, mengapa tidak memaafkan satu sama lain? Mereka saling pandang. Kemudian wajah keduanya melunak. Si suami menghela nafas dan berkata, "Mungkin aku terlalu kasar padamu." Si istri tersenyum kecil, "Dan mungkin aku kurang berusaha memahami kamu." Abu Nawas menepuk tangan sekali lagi. Sidang selesai. Tidak ada perceraian hari ini. Yang ada hanyalah kesempatan baru untuk memperbaiki rumah tangga. Baginda Raja yang menyaksikan dari jauh tersenyum puas. Penduduk desa pun kagum dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah ini. Mereka bertepuk tangan untuk Abu Nawas, sang hakim cerdik yang mampu mengubah perpecahan menjadi perdamaian. Kisah selanjutnya. Di sebuah kampung tempat Abu Nawas tinggal, hiduplah seorang pemuda yang suka berbuat usil. Hampir semua warga pernah menjadi korban keusilannya. Yang membuat warga kesal, pemuda ini sama sekali tidak punya sopan santun pada yang lebih muda. Ia tak segan-segan mengganggu, apalagi kepada yang lebih tua. Ia juga berani bertindak seenaknya. Bagi si pemuda, yang penting ia puas dan bisa tertawa. Hingga pada suatu hari, si pemuda pun merasa suntuk. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kampung. Saat sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat seorang pria tua berjalan dengan tongkat. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas, si pemuda langsung terbesit ide untuk mengerjainya. Ia pun mengikuti Abu Nawas hingga sampai di sebuah warung tempat Abu Nawas biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Abu Nawas duduk santai bersama teman-temannya, sementara si pemuda menghampiri dengan wajah penuh rencana usil. "Kek, saya perhatikan kakek ini jalannya lambat, padahal kakek kan udah pakai tongkat," ujar si pemuda tanpa basa-basi. Kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan ucapannya yang kurang sopan membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Namun dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Saya ini kan sudah tua, wajar kalau saya jalannya lambat. Beda dengan kamu yang masih muda." "Ya iya sih kek. Nah, karena kakek ini sudah terlihat sangat tua, kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda sambil tersenyum lebar. Ucapan itu membuat orang-orang di warung tersentak, termasuk Abu Nawas. Tapi dengan tenang, Abu Nawas bertanya, "Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan maksud pertanyaanmu tadi?" Si pemuda pun menjawab sambil tertawa, "Begini kek, kalau kakek mati, nanti saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati beberapa tahun yang lalu, kek." Mendengar ucapan itu, Abu Nawas pun merasa kesal. Namun, ia tahu jika ia marah, si pemuda justru akan merasa puas karena berhasil mengerjainya. Dengan senyum penuh makna, Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu anak muda. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Loh, kenapa kek? Apakah kakek keberatan?" "Tenang saja kek, suratnya nanti saya selipkan di kain kafan kakek kok," balas si pemuda masih mencoba meledek. "Bukan itu masalahnya anak muda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi. Lebih baik kamu pergi ke Mesir. Surat untuk ayahmu bisa dititipkan ke Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya." Spontan ucapan Abu Nawas membuat semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menahan gelak tawa hingga perut mereka terasa sakit. Sementara itu, wajah pemuda mendadak pucat dan menahan malu tanpa berkata apa-apa lagi. Pemuda itu langsung pergi meninggalkan warung dengan langkah yang gontai.
Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia menikmati suasana hiruk-pikuk di sana. Sampai langkahnya terhenti oleh seorang saudagar kaya yang terkenal serakah. Saudagar itu menghampiri Abu Nawas sambil tersenyum sinis. "Hai Abu Nawas," sapanya. "Aku dengar kau punya banyak akal untuk mendapatkan uang. Apakah kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya lagi?" tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Oh, tentu saja Tuan Saudagar," jawabnya. "Aku bahkan bisa menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepada Anda. Bangunan ini akan membuat Anda dihormati semua orang." Mata saudagar itu langsung berbinar. "Bangunan seperti itu di mana letaknya? Cepat tunjukkan padaku, dan aku akan membelinya berapapun harganya." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Ikut denganku sekarang juga ke pusat kota. Anda akan melihatnya sendiri." Tanpa pikir panjang, saudagar itu mengikuti Abu Nawas ke tengah kota. Sesampainya di sana, mereka berdiri di depan sebuah masjid besar yang megah. "Ini dia," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Masjid ini adalah bangunan paling indah di kota. Setiap hari, ratusan orang datang ke sini. Jika Anda memilikinya, semua orang akan menghormati Anda." Saudagar itu memandangi masjid dengan penuh kekaguman. "Benar juga," gumamnya. "Masjid ini besar, kokoh, dan selalu ramai. Kalau aku memilikinya, aku pasti akan menjadi orang yang paling disegani di kota ini." Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah kalau begitu. Masjid ini kuberikan padamu seharga 100 keping emas." Tanpa pikir panjang, saudagar itu menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas segera pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh kebanggaan. Ia berpikir untuk mulai menarik sewa dari orang-orang yang datang. Namun, ketika ia menyatakan kepemilikannya atas masjid, orang-orang di sana langsung marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan milik pribadi," seru mereka. Saudagar itu kebingungan dan merasa dipermalukan. Ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, saudagar itu langsung memarahi Abu Nawas. "Kau menipuku, Abu Nawas. Kau menjual masjid yang bukan milikmu." Namun, Abu Nawas tetap tenang. "Tuan saudagar, aku tidak pernah menipu Anda. Bukankah sudah kukatakan bahwa ini bangunan yang tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang? Anda sendiri yang salah memahami. Lagi pula, masjid adalah rumah ibadah, bukan untuk diperjualbelikan." Saudagar itu terdiam, sadar bahwa keserakahan telah mempermalukannya di depan orang-orang. Sementara itu, para penduduk yang mendengarkan kisah ini tertawa terbahak-bahak, mengagumi kecerdasan Abu Nawas. Dan dari kejadian ini, saudagar itu pun akhirnya belajar satu hal penting: keserakahan hanya akan membawa kerugian. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ulama besar yang sangat disegani karena ilmunya. Ulama itu sangat dikenal akan kecerdasannya, terutama tentang agama dan moralitas. Saat ulama itu hendak memasuki sebuah masjid, tak sengaja sang ulama mendengar beberapa muridnya sedang membicarakan Abu Nawas. Ulama itu segera mendekati, lalu bertanya kepada mereka, "Siapa Abu Nawas itu?" Salah satu muridnya menjawab, "Maaf Tuan Guru, Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Kecerdasannya tak tertandingi. Sampai-sampai
Baginda Raja pun kapok ketika berdebat dengan Abu Nawas. Ulama itu tak terima mendengar ada orang yang paling cerdas daripada ulama itu. Seketika, ulama itu menyuruh beberapa muridnya untuk mengundang Abu Nawas ke masjid. Tujuan ulama itu mengundang Abu Nawas semata-mata hanya ingin berdebat untuk membuktikan siapa yang paling cerdas. Kabar tentang debat panas ini tersebar di kota Baghdad. Masyarakat dan para murid ulama itu telah berkumpul di masjid untuk menyaksikan debat panas ini. Setelah Abu Nawas tiba, ulama itu mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk di kursi panas yang sudah disiapkan. Ulama itu memulai pembicaraan. Abu Nawas, aku dengar kamu orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Aku mengundangmu ke sini untuk berdebat. Maaf Tuan Ulama, hamba hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, sahut Abu Nawas dengan nada merendah. Ulama itu melanjutkan, tapi aku dengar dari orang-orang bahwa Baginda Raja selalu kalah jika berdebat denganmu. Aku penasaran dengan kecerdasanmu, tapi jika kau tidak mau berdebat denganku, maka aku akan umumkan di depan raja bahwa Abu Nawas sebenarnya adalah orang yang paling bodoh di kota Baghdad. Mendengar perkataan ulama itu, Abu Nawas terdiam sambil berbicara dalam hati. Jangankan kamu, Baginda Raja pun aku buat kapok. Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, baiklah Tuan, jika Tuan memaksa saya untuk berdebat, saya terima tantangan Tuan. Apa yang ingin Tuan tanyakan kepada saya? Sang ulama mengerutkan keningnya dan menatap langsung ke arah Abu Nawas. Menurutmu, siapakah yang lebih jahat daripada setan? Tanyanya. Abu Nawas mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia memahami betul betapa mendalamnya pertanyaan itu. Semua orang di masjid itu terdiam, menunggu dengan penuh antusias apa jawaban Abu Nawas. Ya Tuan, Abu Nawas memulai dengan suara tenang. Setan memang makhluk yang dilaknat dan bertugas menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, jika Tuan menanyakan siapa yang lebih jahat daripada setan, maka izinkan saya menjawab. Manusia itu sendiri bisa menjadi lebih jahat daripada setan. Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tampak terkejut dan sedikit penasaran. Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana mungkin manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia? Kenapa bisa lebih jahat dari setan yang terkutuk? Abu Nawas tersenyum tipis dan mulai menjelaskan. Setan memang selalu menggoda manusia. Ia menanamkan keinginan-keinginan jahat di hati manusia. Tetapi setan hanya bisa membisikkan. Manusia memiliki kehendak, bebas untuk memilih antara mengikuti godaan setan atau tetap berada di jalan kebenaran. Kemudian, dengan penuh keyakinan, Abu Nawas melanjutkan. Namun, ada manusia yang telah menerima godaan. Mereka justru melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh. Bahkan, mereka menjadi terbiasa melakukan keburukan. Mereka tidak lagi memerlukan godaan setan karena kejahatan sudah tumbuh dalam hati mereka sendiri. Mereka melakukan perbuatan buruk dengan kesadaran yang utuh, tanpa penyesalan atau rasa takut kepada Allah. Ulama itu terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas yang sederhana tapi mendalam maknanya. Namun, ia belum sepenuhnya puas. Apakah ada contoh yang lebih jelas Abu Nawas agar kita semua bisa memahaminya lebih baik? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, baik Tuan, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Bayangkanlah seorang pencuri. Pada awalnya, mungkin ia mencuri karena dorongan setan. Tetapi setelah ia mencuri beberapa kali, ia menjadi terbiasa dan akhirnya tak lagi peduli.
ia akan mencuri lagi dan lagi. Bahkan, ia akan mulai merugikan orang tanpa ada rasa bersalah. Ia tak hanya berhenti pada mencuri, tetapi ia mungkin mulai melakukan kejahatan yang lebih besar demi keuntungannya sendiri. Orang-orang di masjid itu mulai mengangguk, memahami maksud Abu Nawas. Sang ulama pun berpikir keras, mengakui kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. Tapi bagaimana kita tahu, tanya ulama itu lagi, bahwa mereka benar-benar lebih jahat daripada setan? Abu Nawas menjawab dengan mantap, Tuan, setan pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat manusia berdosa. Namun, manusia yang telah dikuasai oleh keburukan di hatinya bisa saja merugikan orang lain, bahkan banyak orang, demi kepentingannya sendiri tanpa peduli apakah perbuatannya benar atau salah. Bahkan, mereka bisa berbohong, menipu, mencuri, atau bahkan membunuh hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Setan hanya membisikkan keburukan, tetapi manusia yang jahat bisa berbuat lebih dari itu. Mereka bisa memaafkan keburukan itu untuk tujuan pribadi yang lebih besar, untuk keserakahan atau kekuasaan. Ini yang membuat mereka lebih jahat daripada setan itu sendiri. Ulama itu terdiam sejenak, lalu ia tersenyum, merasa puas dan kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Ia pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu lalu berkata, Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas. Raja dibuat kapok oleh kecerdasanmu. Ulama itu kemudian melanjutkan, engkau benar Abu Nawas, katanya. Bukan hanya setan yang bisa menyesatkan. Hati manusia yang kotor ketika tidak lagi takut kepada Allah dan tidak lagi merasa malu bisa menjadi jauh lebih jahat dari setan. Sejak hari itu, masyarakat mulai berhati-hati pada perbuatan mereka karena mereka sadar bahwa keburukan bukan hanya dari godaan setan, tetapi juga bisa datang dari hati mereka sendiri jika mereka tidak menjaga iman dan akhlak. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke sebuah kota jauh untuk urusan yang tidak kalah penting dari sekedar mencari ilmu. Dengan langkah penuh semangat, ia berjalan menyusuri jalan setapak sambil bersendandung riang. Namun, perjalanan jauh itu membuat kakinya lelah dan tubuhnya letih. Ketika hari mulai beranjak siang, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar di tengah hutan. Angin sepoi-sepoi membuat matanya semakin berat, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Namun saat terbangun, suasana di sekelilingnya sudah berubah. Hari sudah gelap gulita, dan suara-suara binatang malam mulai terdengar nyaring. Abu Nawas merasa bingung dan sedikit cemas. Wah, bagaimana ini? Hari sudah malam dan aku masih di tengah hutan, gumamnya. Ia pun berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dari kejauhan tampak cahaya dari beberapa rumah yang menyala redup. Syukurlah ada kampung di dekat sini, ujarnya dengan lega. Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas berjalan menuju kampung itu. Sesampainya di sana, ia mendapati kampung tersebut tampak sunyi, namun cukup terang oleh lampu minyak. Abu Nawas mengetuk pintu salah satu rumah. Seorang wanita membuka pintu dan tersenyum ramah. Silahkan masuk, Tuan. Anda pasti lelah. Terima kasih, Bu, kata Abu Nawas sambil tersenyum sopan. Setelah masuk, wanita itu menawarkan makanan dan minuman. Sambil makan, Abu Nawas pun bertanya, apa nama kampung ini, Bu? Wanita itu menjawab sambil tersenyum samar, ini adalah kampung janda, Tuan. Semua wanita di sini adalah janda. Abu Nawas tersedak mendengar jawaban itu. Oh, jadi kampung ini hanya dihuni oleh janda. Wanita itu mengangguk.
"Benar Tuan, dan ada satu peraturan di sini Tuan. Setiap pria yang datang ke kampung ini harus menikahi salah satu dari kami sebelum ia diizinkan pergi." Abu Nawas terperanjat. Ia merasa seperti masuk ke dalam sebuah jebakan. Bagaimana bisa ia menikah hanya karena kebetulan bermalam di sini? Wah, gawat, pikir Abu Nawas. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini tanpa harus menikah. Abu Nawas pun berpikir keras semalaman. Keesokan paginya, para janda sudah berkumpul di depan rumah, menunggu Abu Nawas keluar. Mereka siap untuk memilih Abu Nawas sebagai suami. Dengan tenang, Abu Nawas keluar dan tersenyum lebar. "Wahai ibu-ibu sekalian, aku merasa sangat terhormat sudah diizinkan menginap semalam." Dalam hati Abu Nawas, hatinya deg-deg ser melihat para janda yang sangat cantik-cantik sekali. Namun Abu Nawas sudah berjanji kepada istrinya, dia hanya akan menikah sekali seumur hidup dan akan setia kepada istrinya sampai mati. Salah seorang janda menyahut, "Tuan Abu Nawas," menyapa dengan ramah dan sangat lembut. Tuan bisa memilih salah satu dari kami para janda untuk dijadikan istri Tuan." Lalu Abu Nawas menjawab, "Ibu-ibu, sebelum aku menikahi salah satu dari kalian, aku harus menjalankan ritual khusus yang diwariskan oleh keluargaku." Para janda terheran-heran. "Ritual apa itu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas menjawab dengan serius, "Aku harus berlari keliling kampung 3 kali sambil meneriakkan doa khusus. Jika aku berhasil menyelesaikan ritual ini, barulah aku bisa menikah." Para janda merasa tidak ada yang aneh dengan permintaan itu dan mereka menyetujuinya. Abu Nawas pun mulai berlari. Sambil berlari, ia mengucapkan doa keras-keras. Namun, sebenarnya ia mulai mempercepat langkahnya. 1 putaran selesai, ia semakin cepat. 2 putaran selesai, ia seperti angin. Dan saat memulai putaran ketiga, tiba-tiba Abu Nawas langsung lari ke arah hutan. "Wahai para ibu-ibu, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali," teriaknya sambil berlari kencang. Para janda sadar bahwa mereka telah dikelabui oleh Abu Nawas. Mereka hanya bisa saling pandang dengan wajah yang penuh kekesalan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.